warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, perkenalkan, saya Iis Windri, guru mata pelajaran IPS, SMP Negeri 4, Kota Metro. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai interaksi sosial. Apa saja ciri interaksi sosial? Yang pertama, jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Yang kedua, terjadi komunikasi. Yang ketiga, ada tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, ada dimensi waktu, masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Cara terjadinya interaksi sosial, yang pertama, adanya kontak sosial. Yang kedua, adanya komunikasi. Kontak sosial ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Kontak sosial yang bersifat positif mendapatkan respon dari pihak lain. Sedangkan kontak sosial negatif tidak mendapatkan respon dari pihak yang lain. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi, yang kedua adalah sugesti, yang ketiga adalah identifikasi, yang keempat adalah simpati, dan yang terakhir adalah empati. Silakan kalian amati gambar-gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Kita sebagai manusia memerlukan orang lain untuk berinteraksi. Ada kalanya interaksi berbentuk kerjasama dan seringkali interaksi menimbulkan perpecahan atau pertengkaran dan permusuhan. Menurut bentuknya, interaksi yang mengarah kepada persatuan disebut proses asosiatif, sedangkan interaksi yang memunculkan konflik disebut proses disasosiatif. Proses asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada penyatuan dan meningkatkan solidaritas dengan pihak yang lain. Macam-macam proses asosiatif diantaranya kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan proses disasosiatif adalah interaksi sosial yang dapat menimbulkan perpecahan. Interaksi sosial yang berbentuk disasosiatif diantaranya kompetensi atau persaingan, yang kedua kontravensi, dan yang terakhir konflik atau pertentangan. Berdasarkan pelakunya, interaksi sosial meliputi hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Berdasarkan hal tersebut, carilah contoh interaksi sosial yang ada di lingkunganmu. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Demikianlah materi mengenai interaksi sosial. Semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.